keren juga kalau metodologi ini yang dipakai untuk membuktikan bahwa orang-orang yang ngaku sebagai cucu Rasulullah harus dites dengan binatang yang buas, karena menurut riwayat bahwa yang namanya anak turunan dari Fatimah Az-Zahra, saya kira dia akan dihindari oleh binatang buas. Tiba-tiba, Ali Al-Hadi bersuara lantang, dan mengajukan sebuah tantangan untuk mengungkap tipu daya Zainab yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah itu. Jika benar dia adalah anak Fatimah, sesungguhnya jasad keturunan Fatimah tidak akan dimangsa oleh hewan-hewan buas, maka datangkanlah hewan buas kepadanya, dan lemparkan ia di tengah kerumunan hewan buas itu. Tidak! Teriak Zainab yang raut wajahnya tiba-tiba berubah ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video yang akan saya tampilkan ini adalah merupakan cerita yang hemat saya sangat sesuai dengan situasi yang kita hadapi hari ini terkait soal pernasaban, di mana hasil penelitian Kiai Imad itu tidak mampu ditepis oleh Kerambak Lawi bahwa nasab mereka terputus ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu ditantang untuk melakukan tes DNA juga tidak mau, karena menganggap bahwa tes DNA itu sama saja dengan menyuruh membongkar kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan ada juga yang beranggapan bahwa itu adalah pola Yahudi katanya. Nah, ada yang menarik ini, berdasarkan riwayat yang ada pada masa Abbasiyah, ternyata ada orang yang pernah ngaku-ngaku menjadi cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk membuktikannya itu, maka dia diperhadapkan dengan binatang buas, dan akhirnya terkuak bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang mengaku-ngaku saja tapi nasabnya palsu, karena tidak berani untuk masuk di dalam kandang di mana di dalamnya sudah ada singa. Justru cucunya Baginda Ali atau suriat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berani masuk dan memang tidak diapa-apakan oleh singa tersebut. Coba kita simak bagaimana ceritanya. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku nasabnya bersambung kepada yang mulia Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, perilaku yang mereka tunjukkan sehari-hari sama sekali jauh dari perilaku mulia sang Nabi. Akhirnya, orang-orang pun mempertanyakan, apakah benar nasab mereka tersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan ini tidak mampu mereka jawab. Bahkan banyak orang menantang mereka membuktikan dengan tes DNA. Tapi ternyata mereka tidak berani melakukannya. Kejadian seperti ini pernah terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, tepatnya ketika Khalifah Al-Mutawakkil menjabat sebagai kepala negara. Saat itu, terdapat seorang wanita bernama Zainab yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyebut dirinya adalah putri dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Orang-orang pun mempertanyakan, bagaimana mungkin ia masih hidup ketika itu, padahal rentang masa antara zaman Nubuwah dan zaman Daulah Abbasiyah berkisar sekitar 2 abad lamanya, yang artinya, ia telah hidup selama 200 tahun. Meskipun pengakuannya ini tidak masuk akal, di tengah masyarakat Zainab menjadi orang yang terpandang dan memiliki pengaruh. Bahkan ia memiliki banyak pengikut. Tak hanya itu, ia juga mampu mengeksploitasi harta para pengikutnya. Maka Khalifah Al-Mutawakkil pun mengeluarkan perintah untuk mengundangnya ke istana. Kamu ini seorang gadis dan Rasulullah telah wafat ratusan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Khalifah mencecar Zainab. Kemudian Zainab berkata, sesungguhnya Rasulullah mengusap kepalaku dan berdoa kepada Allah untuk mengembalikan masa mudaku setiap 40 tahun sekali. Belum yakin dengan jawaban tidak logis ini, Khalifah Al-Mutawakkil mengumpulkan masyayikh, para tetua, keturunan Ali bin Abi Thalib,
putra-putra Al-Abbas, segenap warga Quraisy, dan memberitahu mereka perkara Zainab yang sangat kontroversial ini. Dan kemudian mereka pun menyebutkan sebuah riwayat bahwa Zainab telah wafat. Apa yang kamu katakan untuk menjawab pernyataan mereka? Khalifah kembali bertanya penuh selidik kepada Zainab. Zainab menjawab, itu riwayat palsu dan keji, karena sesungguhnya, privasiku terjaga dari pengetahuan orang-orang. Bahkan mereka tidak tahu tentang kehidupan dan kematianku. Zainab mematahkan tuduhan itu dengan penuh percaya diri. Kemudian Khalifah bertanya kepada jamaah yang dia kumpulkan. Adakah kalian memiliki bukti yang dapat mengungkap tipu daya wanita ini selain riwayat yang kalian sampaikan? Sayangnya mereka menjawab, tidak. Namun beberapa saat kemudian, sebagian mereka menawarkan satu solusi untuk memecahkan masalah ini dengan mendatangkan Ali bin Muhammad bin Musa, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Ali bin Musa, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mempunyai lakop atau nama panggilan Al-Hadi. Setelah disampaikan kepadanya apa yang sedang terjadi, Al-Hadi pun menegaskan bahwa Zainab putri Ali bin Abi Thalib, sudah lama meninggal dengan menyebutkan tahun, bulan, dan hari kematiannya. Tetapi bukan jawaban seperti ini yang diinginkan sang khalifah. Beliau bahkan berjanji tidak akan melepaskan Zainab, sebelum membungkamnya dengan hujah yang kuat. Tiba-tiba, Ali Al-Hadi bersuara lantang, dan mengajukan sebuah tantangan untuk mengungkap tipu daya Zainab yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah itu. Jika benar dia adalah anak Fatimah, sesungguhnya jasad keturunan Fatimah tidak akan dimangsa oleh hewan-hewan buas, maka datangkanlah hewan buas kepadanya, dan lemparkan ia di tengah kerumunan hewan buas itu. Tidak! Teriak Zainab yang raut wajahnya tiba-tiba berubah ketakutan. Ini hanyalah cara agar dia bisa membunuhku. Kenapa tidak kamu saja yang melakukannya? Demikianlah Zainab berusaha membela diri. Dengan tenang, Ali Al-Hadi berkata, ya. Aku berani membuktikannya. Dan beberapa saat kemudian, ia dimasukkan ke dalam sebuah kandang singa. Perlahan-lahan, 6 ekor singa yang ada di dalam kandang itu, mendekati Ali satu persatu. Dengan lembut, tangan Ali membelai kepala singa-singa yang mendekatinya. Binatang-binatang buas itu pun menjadi jinak dan penurut, di hadapan Ali Al-Hadi. Semua orang takjub. Begitu Ali Al-Hadi keluar dari kandang dengan selamat, Zainab pun hanya terdiam 1000 bahasa. Dan, akhirnya, ia mengakui kebohongannya selama ini yang selalu mengaku-ngaku keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itulah ia dijuluki Zainab Al-Kadzabah. Referensi cerita ini adalah Al-Mafahir karya An-Naisaburi, Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Muruj Az-Zahab karya Al-Masudi.